Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggini. Saya dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 3 Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di materi ini saya akan menjelaskan mengenai 1. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang kedua, pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. Pertama, dalam aspek politik. 1. Meningkatkan hubungan diplomatik antara negara. 2. Memperluas hubungan kerjasama antar daerah. 3. Memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. 4. Tersampainya informasi dan berita tentang politik dengan cepat. Yang kedua, dalam aspek ekonomi, yaitu 1. Mempermudah dan memperlancar kegiatan distribusi barang. 2. Memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. 3. Meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di negara sendiri. 4. Mendukung kegiatan produksi mulai dari bahan baku, mesin produksi, dan lainnya. 5. Terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, dalam aspek sosial budaya. 1. Informasi di lingkungan masyarakat bisa dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. 2. Mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya di negara lain. 3. Sosialisasi kebijakan pemerintah yang lebih cepat sampai kepada masyarakat. Yang keempat, dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Memperkuat pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap pelaksanaan HAM. 2. Memperkuat regulasi hukum dan pembuatan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi rakyat banyak. 3. Menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama, dalam aspek politik. 1. Meningkatkan nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. 2. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci proses pembangunan. 3. Timbulnya fanatisme, racial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. 4. Adanya konspirasi internasional, yakni pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Lalu, yang kedua, dalam aspek ekonomi. 1. Produk lokal makin terdesak dan sulit bersaing. 2. Perekonomian akan dikuasai oleh asing, cepat atau lambat. 3. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam karena persaingan bebas. 4. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, dalam aspek sosial budaya. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang dari luar negeri. 2. Adanya sikap individualisme, yakni mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. 3. Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. 4. Munculnya gejala westernisasi, yakni gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. 5.
lunturnya nilai-nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, serta persatuan kesatuan bangsa. 2. Peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara cenderung berkurang. Baik, cukup sekian. Itu saja pembahasan mengenai materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.